Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indahwati Mangedong dari kelas M91, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengajar menyesuaikan dengan skenario dan media pembelajaran mengenai tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu Guru. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi, lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Ya, baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan teks bacaan, kemudian anak-anak akan membacanya. Ya, ini ya teks bacaannya, anak-anak baca sama-sama dalam hati ya. Baik, Bu Guru. Iya, Ibu Guru. Baik, tadi setelah anak-anak baca teks yang Ibu kasih, apa yang anak-anak baca? Tentang ciri-ciri makhluk hidup apa saja itu? Bernapas. Ada yang berkembang biak, Ibu. Oh iya, ada yang bernafas, ada yang berkembang biak, lalu? Ada juga yang makan dengan minum, Ibu. Oh iya, ada yang makan dan minum, terus apa lagi? Berpindah tempat. Oh, berpindah tempat, terus? Peka terhadap apa tadi itu, Di? Oh, peka terhadap rangsang. Oh iya, Ibu. Terus? Apa lagi? Satu lagi yang sesuai dengan media pembelajaran yang Ibu sediakan. Ayo, apa? Tinggal satu. Apa itu? Apa ya? Mengalami apa? Mengalami apa? Mengalami Perpindahan. Pertumbuhan. Pertumbuhan. Ya, pintar semuanya. Yeay. Ya, jadi anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak atau bisa disebut berpindah tempat. Nah, anak-anak, semua makhluk hidup perlu melakukan aktivitas untuk bertahan hidup. Aktivitas itu dilakukan tentunya dengan Pindah tempat, Iya, Ibu Guru. atau bergerak. Nah, sistem gerak yang ada pada tubuh setiap makhluk hidup itu seperti tulang, sendi, dan otot itu akan bekerja. Bahkan, tumbuhan hingga bakteri juga bisa bergerak dengan cara-cara yang berbeda. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu mereka memerlukan makan dan Minum. Ya, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Untuk bertahan hidup, semua makhluk hidup perlu untuk makan dan minum. Bukan hanya manusia dan hewan, tanaman juga hingga bakteri pun juga butuh makan dan minum bila ingin bertahan Hidup. Ya, pintar. Selanjutnya, yang ketiga, ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Reproduksi atau berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan atau memperbanyak jenisnya. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Baik anak-anak, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu peka terhadap Rangsang. Ya, pintar.
Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsang yang diterima. Contohnya, pada saat ada sorot lampu yang sangat terang, secara spontan maka anak-anak akan segera menutup apa? Mata, Ibu. Akan menutup mata. Ya, selanjutnya anak-anak, yang kelima, ciri-ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang. Setiap makhluk hidup pasti memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi meliputi bertumbuhnya dan berkembangnya tubuh, seperti bertambahnya tinggi badan manusia dan hewan, bertambahnya berat badan, volume, dan lain-lain. Selanjutnya, yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Apa anak-anak? Bernafas, Ibu. Ya, pintar. Bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Ya, anak-anak, yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas. Apa? Bernafas, Ya, Bu. pintar. Bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida. Nah, anak-anak dapat merasakan kebutuhan bernafas dengan cara menahan untuk tidak menghirup udara selama beberapa saat. Nah, anak-anak akan merasakan sesak sebagai tanda kekurangannya oksigen. Nah, baik anak-anak, jadi ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Di sana, anak-anak harus membuat kalimat berdasarkan kata-kata yang telah tersedia di sana. Kata-kata yang telah tersedia di sana yaitu bernafas, berkembang biak, peka terhadap rangsang, bergerak, makan dan minum, dan tumbuh dan berkembang. Nah, ibu akan kasih satu contoh cara membuat kalimat dari satu kata ini. Misalnya, berkembang biak. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Begitu, paham? Paham, Ibu Guru. Paham? Paham. Ya, oke. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, terima kasih ya sudah semangat belajar hari ini. Sama-sama, Ibu Guru. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu Guru. Ya, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Dah.